Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arwan MPD. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP Harapan Bima. Sebagai seorang dosen, kita tentu memiliki kewajiban utama, yaitu melaksanakan Tridharma. Nah, Tridharma ini terdiri dari pelaksanaan pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan atau yang saya ampu selama menjadi dosen di STKIP Harapan Bima. Salah satu mata kuliah ini adalah mata kuliah Sastra Lama. Nah, mata kuliah Sastra Lama ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ditempuh pada semester 2 dan terdiri dari 2 SKS. Nah, mata kuliah ini memberikan pemahaman dan aplikasi tentang konsep teori dan kesastraan lama di Indonesia yang mencakup tentang definisi sastra lama, apa itu sastra lama, hingga folklore yang ada di Indonesia, beserta beberapa periodisasi sastra yang ada di Indonesia hingga genre-genre sastra yang ada di Indonesia. Nah, mata kuliah ini memiliki 5 CPL yang akan ditempuh. Ada itu CPL sikap, ada itu CPL keterampilan umum, ada itu CPL keterampilan khusus. Nah, kemudian CPL ini akan diturunkan menjadi 4 CPMK dan kemudian dibagi lagi ke dalam 6 sub CPMK. Nah, dari itu pertemuan itu dilaksanakan selama 14 kali tatap muka. Itu belum termasuk dalam UTS dan UAS, dan total secara keseluruhannya itu adalah 16 kali pertemuan. Nah, bentuk perkuliahan yang akan dilaksanakan yaitu menggunakan blended learning. Nah, blended learning ini digunakan yaitu menggabungkan antara pembelajaran luring yaitu tatap muka dengan pembelajaran daring yaitu menggunakan e-learning yang ada di STKIP Harapan Bima. Adapun pendekatan yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu pendekatan student centered learning, yang dimana pendekatan ini dipilih agar pembelajaran bagi mahasiswa itu subjek utamanya merupakan mahasiswa. Dosen ini hanya diharapkan sebagai fasilitator dalam proses perkuliahan. Kemudian model pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran ini adalah model cooperative learning. Nah, di mana model ini dipilih agar mahasiswa bisa bersama-sama dengan dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran secara bersama. Nah, sementara metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Kemudian perangkat yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah diantaranya yaitu ada LMS, ada Zoom Meeting atau Google Meet, kemudian PPT tentunya untuk memberikan materi kepada mahasiswa, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung untuk berkoordinasi dengan mahasiswa. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari kita ikuti praktek pengajaran di dalam kelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Walafiat tentunya.
Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita. Jadi ini bertujuan untuk kita membahas kemudian mendiskusikan terkait dengan sastra lama. Nah, tentu teman-teman ini kan sudah tidak asing lagi dengan sastra, karena kita di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia mempelajari tentang linguistik, bahasaan, dan juga mempelajari tentang sastra. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu sastra lama. Jadi bagaimana definisi sastra lama? Itu yang perlu kita diskusikan tentunya hari ini. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan bahwa secara etimologis, ada yang tahu etimologis itu? Bahasa. Oke, yang lain? Nah, yang berpendapat lain? Ya? Oke, baik, kita sepakati bahwa sastra itu secara etimologis terdiri dari dua kata. Apa itu? Sas dan tra. Oke, jadi kedua kata ini memiliki makna dan arti seperti teman-teman bisa perhatikan bahwa sas itu adalah mengarahkan atau mengajar. Kemudian sas juga itu bisa bermakna sebagai petunjuk atau instruksi. Nah, selanjutnya tra itu adalah alat. Jadi secara sederhana dari semuanya bahwa sastra itu bisa kita pahami, bisa kita maknai sebagai sebuah alat atau sarana dan prasarana untuk bisa untuk mengarahkan, bisa untuk mengajar, bisa sebagai petunjuk, instruksi. Jadi yang perlu teman-teman pahami bahwa konsep sastra itu tidak hanya teman-teman pahami secara sempit, bahwa seperti yang mungkin pada awalnya atau sebelumnya teman-teman pahami bahwa sastra itu kan hanya berbicara tentang puisi, ya kan? Hanya berbicara tentang cerpen, hanya berbicara tentang novel. Sudah pernah membaca beberapa karya yang sudah saya sebutkan tadi? Insya Allah sudah. Baik. Jadi sastra itu yang harus sekali lagi saya ingin menekankan bahwa sastra itu tidak hanya teman-teman pahami hanya sebagai bagian dari karya terbatas pada beberapa karya itu. Akan tetapi sastra itu harus teman-teman pahami sebagai alat. Alat untuk apa? Tentu alat untuk teman-teman belajar. Jadi perkembangan sastra ini tentu juga tidak semata-mata berbicara tentang seperti hanya menghasilkan puisi, cerpen, dan novel saja. Tetapi sastra sekarang ini dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana untuk belajar, mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi seperti ada ini. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi secara etimologis itu yang perlu kita pahami bahwa sastra itu berasal dari dua kata, sas dan tra. Itu yang perlu teman-teman pahami. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin mendengarkan bagaimana setelah teman-teman mengetahui ini, teman-teman memahami ini, bagaimana teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa memaknai sastra itu. Saya ingin mendengarkan. Ada yang mau berbicara? Ayo berbicara saja, tidak apa-apa. Jadi jangan apa istilahnya ya? Jangan terlalu tersipu malu, ya kan? Jadi itu. Oke, baik. Kemudian,
tadi, sastra itu adalah, nah kalau seperti tadi yang saya jelaskan bahwa sastra itu kan sebuah sarana untuk belajar. Jadi sastra itu kan ada yang dalam bentuk lisan. Sastra itu merupakan sebuah karya. Oke. Dan kemudian ada yang secara lisan, ada yang secara tulisan, dan sastra itu juga merupakan ekspresi. Siapa yang berekspresi? Ayo, siapa yang berekspresi dalam sastra? Ayo, apa? Siapa yang berekspresi dalam sastra? Kira-kira. Ayo. Tokoh atau pelaku? Apa? Tokoh atau pelaku? Ya, betul. Bisa tokoh atau pelaku. Yang lain apa? Dalam sastra itu tentu kan ketika menghasilkan sebuah karya sastra, tentu orang berekspresi. Lalu siapa yang berekspresi dalam sastra? Pengarang, Pak. Ya, Pengarang. pengarang. Oke, ya. Jadi sas dan tra itu tadi itu tidak akan bermakna, itu tidak akan menjadi sarana dan alat untuk belajar. Itu kalau pengarang tidak mengekspresikannya. Jadi dalam sebuah karya sastra, dalam sastra itu ekspresi itu. Kalau secara umumnya memang sastra itu kan pasti terbagi dua, ya kan? Ada yang lisan, ada yang tulisan. Tapi sarana untuk berekspresi itu juga menunjang dari karya-karya sastra yang dihasilkan. Saya membayangkan bahwa dalam 1-2 semester ke depan teman-teman ini tidak hanya memahami tentang sastra, akan tetapi teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini akan bisa menghasilkan sebuah karya sastra. Oke, kita lanjut ya. Sehingga sastra itu bisa kita maknai secara definisinya bahwa itu adalah sebuah ungkapan ekspresi. Ya. Jadi sastra itu kan ungkapan ekspresi. Tidak ada sastra itu yang tidak mengungkapkan ekspresi, baik itu ekspresi imajinatif maupun ekspresi yang non imajinatif. Itu poin penting. Jadi sastra itu sekali lagi teman-teman atau dari mahasiswa jangan memaknai bahwa sastra itu hanya terbatas pada hal-hal puisi, Pak, dongeng, Pak, cerpen, Pak. Tapi sastra itu media untuk berekspresi. Apalagi ketika teman-teman ingin berekspresi, menyatakan perasaan, ya kan? Apalagi di usia-usia teman-teman ini kan tentu sangat aktif menggunakan sastra, hanya saja mungkin di dalam aplikasinya teman-teman tidak sadar. Itu yang paling penting. Jadi sastra itu juga merupakan ungkapan pribadi manusia. Oke? Kita semua adalah manusia, tapi sangat jarang memang yang bisa mengungkapkan ungkapan pribadinya itu menggunakan sastra. Kita bisa melihat tren di Indonesia misalnya, orang-orang yang menghasilkan karya sastra yang kita konsumsi hari ini, benar nggak itu adalah orang-orang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Pak Sendra misalnya, itu orang pendidikan bahasa dan sastra nggak? Pak Ismail Marzuki atau seperti Joko Damono misalnya. Jadi ini juga yang perlu didorong bagi adik-adik mahasiswa semuanya, bahwa ketergantungan sebuah karya sastra yang kita anggap yang sudah terpasarkan di Indonesia sampai dengan detik ini, keterlibatan kita orang pendidikan bahasa dan sastra ini memang masih sangat. Itu yang akan menjadi PR kita bersama, dan kita harus tampil di situ dan kita memaknai konsep sastra itu seperti apa. Oke. Jadi
pada hakikatnya teman-teman bahwa sastra itu adalah ekspresi mengungkapkan, bagaimana mengungkapkan perasaan dan lain sebagainya. Hanya saja bagian yang juga tidak terpisahkan adalah lalu ketika mungkin teman-teman mahasiswa ingin memahami kalau kita ada mata kuliah sastra lama, kenapa dengan sastra modern dan seterusnya. Jadi kita membuka ini dengan satu pemahaman bersama bahwa sastra itu adalah untuk media dan sarana, kemudian untuk mengungkapkan ungkapan pribadi manusia dan lain sebagainya. Dan selain itu juga sastra ini kan akan sangat berguna bagi teman-teman, terutama kita yang di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, selain itu juga ada beberapa pandangan para ahli, tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terry Eagleton. Jadi Terry Eagleton itu salah satu kritikus sastra dan seorang sastrawan. Jadi dia mengatakan bahwa sastra itu adalah karya tulisan yang indah. Oke? Itu kata Terry Eagleton ya. Jadi sastra itu kan sebuah karya yang indah. Jadi bagi mungkin yang tidak menikmati sastra, maka sastra itu mungkin tidak dikatakan indah. Tetapi bagi kita, bagi saya pribadi yang menikmati sebuah karya sastra baik dalam bentuk puisi, novel dan cerpen, itu sastra itu kan merupakan sesuatu yang indah. Kenapa indah? Karena sastra tidak hanya kita bisa jadikan sebagai media wahana untuk belajar, tapi sastra juga bisa digunakan untuk sebagai ungkapan tadi. Sehingga sastra itu kan memiliki nilai keindahan. Itu seperti yang dikatakan oleh Terry Eagleton. Jadi seperti itu. Jadi kita pahami dulu konsep sastra ya. Jadi antara sastra lama dengan sastra modern itu teman-teman hanya dibedakan pada tingkatan karya-karya sastra itu dihasilkan. Kemudian sejarah-sejarahnya atau periodisasinya itu seperti apa. Nanti selanjutnya kita akan melihat itu. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin mendengar bagaimana pendapat teman-teman. Atau mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan yang sudah kita bahas. Sebelum kita lanjut ya, ayo yang ingin bertanya silakan, bebas saja. Ayo raise hand, angkat tangan. Ya. Kenapa karya sastra lama berkembang secara lisan? Oke. Mengapa karya sastra lama berkembang secara lisan? Baik. Yang lain kita tampung dulu ya. Lain ada yang mau menjawab, tidak hanya bertanya, yang mau memberikan sanggahannya boleh, tidak apa-apa. Tidak hanya menyampaikan pertanyaan. Ada yang ingin menyanggahnya, silakan. Kalau mau menyampaikan sanggahan. Ayo, teman-teman. Meskipun teman-teman ini baru semester 2, tapi tidak malu. Kalau masih malu-malu berarti nanti semester 1 ini sudah semester 2. Nah, pertanyaan menarik dari Rada Tuljana ya. Jadi Rada itu bertanya kenapa sastra lama itu berkembang secara lisan. Ini menarik. Kenapa dia berkembang secara lisan? Apa alasannya? Sehingga sastra lama itu kan lebih dikenal sebagai sastra lisan. Oke. Dan yang perlu teman-teman perhatikan bahwa jadi dalam sastra itu kan ada periodisasinya ya, ada periodenya. Ya. Jadi sastra itu kan memiliki periode tersendiri. Jadi ada biasanya kalau sastra itu
menyebutnya itu angkatan. Jadi ada beberapa angkatan. Angkatan Pujangga Lama, angkatan Sastra Melayu Lama, angkatan Balai Pusaka, angkatan Pujangga Baru, angkatan 45. Nah, sebelum itu, apalagi sastra dalam bentuk dongeng, fabel dan lain sebagainya, itu memang dikatakan kenapa berkembang secara lisan, karena tidak terdeteksi siapa yang mengarang dan membuat dan seterusnya. Tidak terdeteksi sehingga penyampaian mungkin teman-teman pernah dengar dongeng ya, dongeng kalau di sekitaran Pulau Lombok itu tertuja-tuja, terkode-kode. Nah, kalau di Bima itu kan ada dongeng yang namanya dongeng Amak Patu. Teman-teman bisa memahami tentang dongeng itu. Kemudian kalau di Bima itu kan yang paling sastra di daerah Bima yang paling itu kan tentang Pamar Bemo. Jadi itu kan tidak terdeteksi siapa yang mengarang itu, hanya tersampaikan dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan, dari angkatan ke angkatan, dari periode ke periode, itu kan terus tersampaikan dan tetap eksis. Akan tetapi metode penyampaian itu menggunakan lisan. Sehingga konsep sastra lama ini memang hanya terbatas pada penyampaiannya itu, atau mempertahankan eksistensinya itu adalah dengan disampaikan secara lisan. Karena dulu misalnya pada masa-masa kerajaan seperti itu ya, jadi sastra itu kan hanya di terkadang ada yang kalau teman-teman pernah lihat ya, itu naskah itu kan kalau di Bima kan naskah menggunakan bahasa Arab Melayu kuno, itu dalam bentuk ditulis dalam lontar dan seterusnya, bahkan sampai hantu dan seterusnya. Akan tetapi untuk karya-karya sastra tertentu dia memang masih menggunakan secara lisan itu tadi. Teman-teman kan pasti pernah dengar umpama ya, dari orang tuanya dan seterusnya, masih pernah dengar ya. Kalau pernah dengar itu kan kita tidak tahu pengarangnya siapa. Itulah kenapa kemudian sastra lama itu kan eksistensinya atau asal muasalnya itu kan hanya disampaikan secara Oke, itu ya untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari adik Raudatul Janah. Kemudian ada hal yang kemudian yang perlu kita tekankan di sini terkait dengan sastra lama. Jadi sastra lama itu kan punya ciri-ciri dia. Apa itu? Ada yang istana sentris. Istana sentris, tahu nggak? Cerita-cerita kerajaan itu kan istana sentris namanya. Kemudian statis, apa itu statis? Tidak berubah. Dongeng misalnya dongeng Amak Patu berubah nggak? Ya begitu aja ceritanya dari dulu sampai sekarang, ya kan? Ya gitu. Kemudian dia biasanya menghibur, lucu, ya. Kemudian anonim, terikat. Itu terikat itu misalnya dalam bentuk puisi, misalnya ada baris tertentu dalam satu baris itu terdiri dari 4 baris dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah pola-pola karya sastra lama. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian sebelum kita menuju ke akhir perkuliahan, saya ingin mendengarkan bagaimana statement teman-teman setelah kita belajar atau closing statement atau penekanan sebelum saya menekankan dan menunjukkan. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Silakan. 1, 2 orang. Ini tanya saja. Kalau saya tunjukkan nggak keren,
Baik. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, jadi sekali lagi yang perlu saya tekankan adalah bahwa sastra itu kan jangan hanya terbatas pada beberapa karya itu. Sastra itu adalah alat sarana prasarana untuk belajar, untuk mengekspresikan diri dan lain sebagainya. Hanya saja pada sastra lama ini adalah sastra yang awal mula keberadaannya masih tergolong pada tahun-tahun atau bahkan sebelum dan sesudah misalnya angkatan kemerdekaan dan seterusnya, seperti pada periodisasi sastra yang sudah kita diskusikan secara bersama. Jadi itu ya. Sebelum saya akhiri untuk minggu depan kita akan melanjutkan pada materi-materi sebelum materi-materi yang selanjutnya. Silakan teman-teman cari referensinya berdasarkan referensi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya berikan, sehingga nanti minggu depan kita bisa merangkum secara bersama dan kita diskusikan berkelanjutan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya buat dan laksanakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.